Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York yang singgah di sebuah hotel, dikejutkan dengan suasana hotel yang begitu sunyi. Tidak ada petugas yang berkeliaran di sana. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6240 sampai 6244. Chapter 6240. Sebaliknya, Cynthia Zimmer bergumam pada saat itu. Kakak ipar, kamu masih sangat tampan. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat masalah denganmu Tuan Mudahan. Keterampilan bela dirinya sangat bagus. Pada saat ini, Casson Lee bergumam dengan sinar aneh di matanya. Sayangnya, tahun ini, nilai kekuatan tidak akan terlalu berguna. Selain hanya menjadi petarung yang baik atau seorang pengawal, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang besar. Jelas, meskipun Kilan Han menderita kerugian besar hari ini, dalam pemikiran Casson Lee, status masih tinggi dibandingkan Harvey York. Jadi bagaimana jika Harvey York bisa bertarung? Dapatkah dia lebih kuat daripada senjata api? Bisakah dia kebal terhadap peluru? Harvey York hanya mengabaikan pikiran orang-orang ini. Dia hanya melirik Chaelem Hughes yang tidak bertindak impulsif saat ini, dan berkata dengan ringan. Jika kamu tidak memprovokasiku dan Cynthia sejak awal, aku bahkan tidak peduli dengan omong kosongmu. Tentu saja, itu sama sekarang. Selama kamu mengaku dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Lagi pula, kamu awalnya tidak datang untukku. Mengenai apa yang akan dilakukan Kilan Han, itu urusanmu, bukan aku. Chaelem Hughes menatap Harvey York, wajahnya membiru dan putih. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya akan menyelesaikan saudara-saudaranya dengan mudah, tetapi juga menghapus rencananya. Orang ini tidak hanya sederhana, tapi sangat menakutkan. Orang-orang dunia bawah tahu bahwa tanah suci seni bela diri masih sangat tenang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usulnya luar biasa. Memikirkan hal ini, Chaelem Hughes menarik napas dalam-dalam. Sebagai tuan muda dari The Huning Bar, dia juga sangat jelas saat ini, kapan harus membuat pilihan. Jadi dia berdiri tegak dan berkata dengan tenang. Aku akui bahwa orang-orangku sudah melakukan tindakan kasar malam ini. Harvey York berkata dengan ringan. Jika kamu minta maaf, kamu harus tulus. Setelah Chaelem Hughes ragu-ragu sejenak, dia masih membungkus sesuai dengan aturan seni bela diri. Aku impulsif malam ini, maafkan aku. Melihat gerakan Chaelem Hughes yang apik dan rapi, Harvey York mengapresiasi dia sedikit lagi. Bagaimanapun, dapat menerima nasihat dengan begitu sederhana dan rapi adalah suatu keterampilan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan, kamu akan menghadiri konferensi seni bela. Harvey York tiba-tiba teringat sesuatu. Katakan padaku, kamu tidak datang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Chaelem Hughes sedikit terkejut, dan kemudian menjelaskan. Konferensi seni bela diri yang disebut adalah acara akbar yang diadakan oleh Aliansi Seni Bela Diri Negara H. Setiap 10 tahun sekali, tujuannya adalah untuk memilih 10 tuan muda teratas di antara tempat-tempat suci seni bela diri utama. Kemudian berpartisipasi dalam Liga Seni Bela Diri Dunia. Di masa lalu, Aliansi Bela Diri Negara H tidak terlalu memperhatikan Aliansi Bela Diri Dunia. Tapi tahun ini berbeda. Karena perwakilan York, Liga Aliansi Bela Diri Negara H saat ini adalah salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Jika tidak ada cara untuk menempati posisi 5 besar di Liga Aliansi Bela Diri Dunia, itu akan sangat memalukan. Jadi, konferensi seni bela diri ini bisa dikatakan sebagai yang terbesar dalam sejarah. Dikatakan bahwa perwakilan York yang legendaris juga akan muncul di konferensi seni bela diri kali ini. Berbicara tentang ini, Chaelem Hughes menunjukkan ekspresi kekaguman yang langka. Konferensi seni bela diri, kenapa aku tidak tahu? Gumam Harvey York, lalu melirik Chaelem Hughes dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Chapter 6241. Chaelem Hughes menatap Harvey York dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Saat Chaelem Hughes pergi, suasana di lapangan menjadi sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Kilan Han segera berdiri. Harvey York, keterampilanmu sangat bagus dalam bertarung. Tidak mudah menemukan seseorang sepertimu di antara generasi muda di Wolsing. Kilan Han tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini, tetapi dia memandang Harvey York dari atas ke bawah. Lalu, Harvey York minum teh sendiri, tanpa komitmen. Mari kita buat kesepakatan. Kilan Han memiliki perasaan yang menyakitkan pada saat ini. Aku sangat mengagumimu. Selama kamu menjadi pengawalku, aku bisa memberimu $14.000 sebulan. Lagi pula, aku tidak peduli apakah Cynthia Zimmer adalah pacar atau bukan, aku bersumpah mulai sekarang, aku tidak akan mengganggunya lagi. Dan aku juga bisa mengaktifkan hubunganku di industri hiburan dan membantunya melindunginya. Aku akan menjamin bahwa di seluruh lingkaran ini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Adapun masalah malam ini, kita kuburkan saja. Mendengar kata-kata Kilan Han, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Jelas mereka tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengatakan hal seperti itu.
Mata banyak gadis cantik yang awalnya terkejut juga menjadi aneh. Harvey York benar-benar keren. Penampilan hari ini juga luar biasa, dan jika bukan karena dia, akhir dari orang-orang ini akan sangat mengerikan. Tapi tidak peduli seberapa hebat dan menakjubkannya itu, pada akhirnya, dia hanya dilabeli dengan harga $14.000 per bulan. Adapun klaim mengawal Cynthia Zimmer, orang lain tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Killian Han bisa menahan diri? Dia mengatakan ini, tidak lebih dari kurma merah dan palu godam. Cynthia Zimmer juga bereaksi, Killian Han menggunakan dirinya untuk menjadikan Harvey York sebagai pengawalnya. Memikirkan hal ini, Cynthia Zimmer dengan cepat berkata, Harvey York, kamu tidak perlu menyetujui permintaan Tuan Mudahan. Baiklah. Harvey York tersenyum dan menatap Cynthia Zimmer dengan baik, lalu menatap Killian Han dan berkata, apakah kamu yakin ingin mempekerjakan aku sebagai pengawal? Betul sekali. Killian Han mengingat kehilangannya malam ini, dan untuk pertama kalinya merasakan pentingnya memiliki seorang master hebat di sisinya. Bukan tidak mungkin aku akan menjadi pengawalmu. Harvey York berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Killian Han. Tapi $14.000 tidak cukup, $140 juta bagaimana? Jika kamu bisa memberikan $140 juta, aku akan menjadi pengawalmu selama beberapa hari. Lagi pula, terus terang. Kamu hanya ingin mengandalkanku untuk pergi ke KLM Hughes untuk membalas dendam. Namun, aku pribadi menyarankan padamu untuk menyerah. KLM Hughes, dia bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi. Karena, identitasmu saja tidak cukup. Setelah mengatakan ini, Harvey York membawa Cynthia Zimmer dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, wajah Killian Han menjadi pucat. $140 juta. Jangankan memilikinya, bahkan jika ada, apakah mungkin untuk membayar $140.000 untuk seorang pengawal? Selain itu, Harvey York, bajing ini, juga menunjukkan pikirannya sendiri, mengatakan bahwa identitasnya tidak cukup. Memikirkan hal ini, perasaan tertekan dan digosok di tanah muncul di benak Killian Han. Ekspresinya berubah, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di sisi lain, setelah Harvey York mengantar Cynthia Zimmer kembali ke asrama, sebelum kembali ke hotel tempat dia tinggal sementara. Dia tidak khawatir tentang Cynthia Zimmer. Lagi pula, Killian Han mungkin tidak akan berani menyerangnya lagi sebelum dia menyelesaikan dirinya. Namun, tepat setelah kembali ke lobi hotel, sudut mata Harvey York tiba-tiba berkedut. Chapter 6242. Lobi hotel. Pada saat ini, beberapa tokoh dalam jubah seni bela diri abu-abu berkumpul. Orang-orang ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Saat melihat Harvey York muncul, orang-orang ini yang semuanya berpura-pura minum teh. Semuanya memegang tangan mereka dan hampir berdiri tanpa sadar. Harvey York memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia memperhatikan, apakah itu kebetulan atau pengaturan yang disengaja, lobi hotel yang seharusnya penuh dengan orang saat ini, tidak ada seorang pun pada saat ini. Jika bukan karena sekelompok pria yang mengenakan jubah seni bela diri ini, Harvey York hampir akan berpikir bahwa dia sedang berada di kota kosong saat ini. Segera, orang-orang dengan jubah seni bela diri ini mendekat pada saat yang sama. Harvey York segera melihat bahwa pakaian orang-orang ini sama dengan yang dikenakan Paisley Foster saat bertemu di rumah keluarga Han sebelumnya. Jelas, orang-orang ini berasal dari House of Priest Gunung Ling, tempat suci seni bela diri. Mereka berjalan ke arah Harvey York, dan seorang pria jangkung dan tampan yang memandang Harvey York. Dia kemudian berkata dengan keras, apakah kamu Harvey York? Harvey York berkata dengan ringan. Kalian semua berlari ke arahku dan bertanya apakah aku Harvey York. Apakah ini menarik? Ada apa? Kamu datang jauh-jauh kepadaku begitu larut, apakah kamu ingin mentraktirku camilan malam? Camilan malam? Pria itu terlihat jijik saat ini. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, menatap Harvey York dengan meremehkan dan berkata dengan cepat. Kamu berada di keluarga Hunat sebelumnya, dan kamu tidak bisa bergaul dengan Nona Foster. Aku tidak peduli apa identitasmu. Aku tidak peduli energi apa yang kamu miliki. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Ikutlah dengan kami dengan patuh, lalu bersujud kepada Nona Paisley Foster dan akui kesalahanmu. Maka masalah ini akan berakhir sampai di sini. Kalau tidak, aku khawatir kami akan menjadikanmu camilan larut malam. Kamu tidak bodoh kan? Kamu seharusnya mengerti apa yang aku maksudkan. Harvey York mencibir dan berkata, apa? Kamu menggunakan pil lican untuk keluarga Han. Kamu merasa tidak bisa menjelaskannya kepada gurumu. Kamu merasa sedih, dan kamu berpikir bahwa aku telah menipumu. Jadi, apakah kamu datang untuk membuat masalah denganku dan atau membalas dendam? Apakah kamu sedikit naif? Karena pil lican sudah digunakan. Nikmati saja keuntungan yang diberikan keluarga Han dalam 3 hari terakhir. 3 hari kemudian, aku khawatir kamu harus tinggal bersama keluarga Han. Setelah berbicara, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan sekelompok orang.
Dia hendak berbalik dan pergi. Ah! Pria tampan itu tersenyum menghina, dan pada saat berikutnya dia melambaikan tangannya. Seiring dengan gerakannya, beberapa orang berjubah abu-abu segera menyebar pada saat yang sama, dan menghalangi jalan Harvey York dari segala arah. Kamu ingin pergi? Aku khawatir, tidak akan semudah itu. Tuan Muda York, kamu sangat tangguh, tetapi aku mengharapkannya. Jadi, aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku harap kamu bisa bertahan sampai akhir. Dan jangan menyesali keputusanmu. Kalau tidak, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Harvey York melirik selusin orang di sekitar, dan berkata dengan ringan. Hanya kucing dan anjing di pinggir jalan yang ingin membuatku menyesal, kalian tidak memiliki kualifikasi. Aku benar-benar terlalu malas berurusan denganmu malam ini. Aku tidak peduli. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Mendengar kata-kata Harvey York, pria tampan itu menjadi marah. Ayo, beri pelajaran pada Tuan Muda York. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tersenyum sedikit, dan membuat gerakan menggorok lehernya. Chapter 6243. Wush! Dengan perintah pria itu, sejumlah pria berjubah abu-abu bergerak pada saat yang sama, dan akan menghadapi Harvey York secara langsung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Kemudian, suara wanita yang agak dingin terdengar. Aku pikir siapa yang berani menggunakan senjata di Hotel Bintang 5 di Wolsing. Ternyata seseorang dari rumah surgawi dari Gunung Ling. Ada apa? Apakah kamu telah menjadi kaisar lokal untuk waktu yang lama, dan kamu pikir ini rumahmu? Biarkan aku memberitahumu. Saat aku ada di sini, tidak peduli kalian berasal dari tanah suci seni bela diri mana, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Saat suara itu jatuh, sejumlah pria dan wanita berseragam berjalan dengan cepat. Yang paling depan adalah seorang wanita berseragam putih. Wanita itu terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan kuncir kuda dan pedang di tangannya. Meskipun wajahnya lembut dan menawan, dia memiliki semangat kepahlawanan yang tak terkatakan pada saat yang sama. Jelas, dia pasti seseorang dari keluarga seni bela diri atau berasal dari tanah suci seni bela. Tanpa akumulasi generasi, tidak mungkin memiliki temperamen seperti itu. Charlotte Paget, penegakan hukum aliansi bela diri. Melihat gadis ini, wajah pria itu sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia mencibir. Charlotte Paget, meskipun kamu adalah petugas penegak hukum dari aliansi seni bela diri, ini bukan wilayah turfmu. Tetapi jika kamu ingin menjaga rumah surgawi kami, apakah tanganmu sudah terlalu panjang? Charlotte Paget berkata dengan dingin. Liga Seni Bela Diri memiliki perintah, dan Konferensi Seni Bela Diri memiliki janji. Tempat-tempat suci seni bela diri utama dan keluarga seni bela diri tidak diizinkan ikut campur dalam urusan duniawi sesuka hati di Wolsing. Kamu bertarung dan membunuh di sini secara terbuka dan berlebihan. Aku tidak peduli apakah kamu benar atau salah, kamu sudah melanggar aturan. Kamu bisa mengabaikanku, atau kamu bisa melawanku. Tapi aku harap kamu bisa menanggung konsekuensinya. Lagi pula, pedang penegak hukum di tanganku tidak mengenali orang. Melihat sikap lurus Charlotte Paget, pria tampan itu mencibir, lalu menjilat bibirnya, lalu menatap Harvey York dengan aneh. Tuan Muda York, aku harus mengakui bahwa kamu sangat beruntung malam ini. Hanya saja ada banyak hal di dunia ini yang perlu memperhatikan keberadaan seseorang. Wolsing sangat besar, kita akan bertemu lagi. Aku harap saat itu, keberuntunganmu akan sebaik sekarang. Dan kamu akan dapat pelindung lagi. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa mengatakannya. Namaku, Arlan Foster. Kuharap kamu bisa mengingatnya. Karena, hal berikutnya yang akan membuatmu terjaga di malam hari adalah nama ini. Harvey York kan? Jangan pikir karena adikku memanggilmu Master York dengan sopan, kamu merasa benar-benar hebat. Di sampingnya, seorang adik perempuan junior yang cantik berbicara dengan tatapan menghina. Biarkan aku memberitahumu. Arlan Foster adalah murid dalam dari rumah surgawi. Asal-usul dan identitasnya tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Belum lagi, kamu menyinggung adik perempuan kami. Kamu bisa mengambil kesempatan untuk mengikuti kami dengan patuh dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak peduli bagaimana hebatnya Charlotte Paget. Dia hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu, dan tidak ada cara untuk melindungimu selama sisa hidupmu. Chapter 6244. Arlan Foster melirik Charlotte Paget dengan tatapan dingin pada saat ini. Dia tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan penuh arti. Tuan Muda York, mengapa kamu tidak melakukannya sesegera mungkin? Sekarang kamu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, kami akan membuat video dan menunjukkannya kepada adik perempuanku. Kamu harus berterima kasih kepada Charlotte Paget. Jika bukan karena dia, kamu mungkin tidak dapat menemukan kesempatan seperti ini. Jelas, Arlan Foster sangat kesal dengan kemunculan Charlotte Paget yang tiba-tiba. Karena itu, dia tidak hanya akan memukul wajah Harvey York saat ini, tetapi juga berencana untuk memukul wajah Charlotte Paget. Mendengar ini, wajah Charlotte Paget menjadi hitam. Berlutut untuk meminta maaf dan merekamnya.
Harvey York berbicara dengan ringan pada saat ini. Arlan Foster, apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi ini? Sikap macam apa itu? Ada niat dingin dan membunuh di mata Arlan Foster. Jika kamu tidak tahu betapa hebatnya rumah surgawi kami, kamu sebaiknya bertanya kepada petugas penegak hukum yang usil ini. Coba tanyakan. Jika aku benar-benar ingin melenyapkanmu bagaimanapun caranya. Apakah kamu akan punya waktu untuk menghindar? Charlotte Paget juga mendengar niat membunuh dalam kata-kata Arlan Foster, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke sisi Harvey York dan berbisik. Tuan, rumah surgawi adalah salah satu eksistensi peringkat teratas di tanah suci seni bela diri. Namun begitu, Liga Seni Bela Diri Negara bukannya tidak dapat memeriksa dan menyeimbangkannya. Ini kartu namaku. Lain kali jika mereka berani mengganggumu, kamu bisa meneleponku. Saat berbicara, Charlotte Paget mengeluarkan kartu nama dengan aroma samar dan memasukkan ke saku Harvey York. Harvey York melirik kartu nama itu, dan memiliki kesan yang agak baik tentang wanita ini. Bagaimanapun, mampu menunjukkan kebaikan seperti itu kepada seseorang yang belum pernah dia temui sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang dengan seni bela diri yang baik. Melihat tindakan Charlotte Paget, mata Arlan Foster menjadi dingin. Dia memandang Harvey York dengan aneh, dan berkata, "Yo, kelihatannya bagus. Kamu akan segera makan makanan yang lembut. Namun, aku tidak percaya kamu bisa mengikuti wanita ini selama 24 jam sehari." Ah! Setelah mencibir, Arlan Foster melambaikan tangannya dan membawa murid-murid rumah surgawi di sampingnya untuk bersiap pergi. Maaf. Sepertinya aku belum mengatakan bahwa kalian bisa pergi. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Harvey York terdengar perlahan. Apa katamu? Arlan Foster tertegun sejenak, lalu berbalik melihat Harvey York dengan ekspresi tidak percaya. Dia sudah siap untuk membiarkan Harvey York pergi untuk sementara waktu hari ini. Tapi orang ini, yang bahkan tidak tahu cara menulis kata-kata mati, masih memprovokasi dirinya sendiri saat ini. Apakah dia pikir aku tidak berani menyentuhnya? Demi wajah Charlotte Paget malam ini, dia sudah melepaskan Harvey York untuk sementara. Tanpa diduga, Harvey York benar-benar berteriak di sini. Adapun murid-murid lain dari Istana Surgawi, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Saudara-saudaraku belum siap untuk bertemu denganmu secara umum. Apakah kamu masih ingin dibuat penyok? Sangat lucu. Itu benar-benar membuat kakak seniorku sangat marah. Apakah Charlotte Paget, gadis kecil ini, benar-benar bisa membuatmu aman? Beberapa biarawati cantik, melihat Harvey York dengan penuh ejekan dan terus mencibir. Hanya dapat dikatakan bahwa beberapa orang benar-benar tidak akan menyerah. Charlotte Paget juga sedikit mengernyit saat ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan bertindak seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia tidak bertemu denganku, dia bisa saja meninggal?